teman-teman, kali ini saya mau unboxing belanjaan bahan-bahan untuk membuat roti setiap bulannya. Ini dia bahan-bahannya. Oke, semua ini saya beli di salah satu toko bahan-bahan kue di kota saya. Ini salah satu toko yang paling besar ya di kota saya. Kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama saya beli tulip coklat filling. Tulip coklat filling ini biasanya saya pakai untuk isian membuat roti kasur, atau kadang kalau saya bikin roti tawar, anak-anak biasanya pakai ini juga buat selai coklatnya. Saya lebih suka merek ini daripada Cholata karena saya pikir rasanya tuh lebih enak. Dan ini beratnya 500 gram. Harganya itu 21.500. Selanjutnya di sini saya beli seperti biasa tepung untuk membuat roti, yaitu tepung terigu Bogasari Cakra Kembar. Saya pakai yang kemasan premium seperti ini karena daripada kemasan yang kiloan dengan merek yang sama, itu kayaknya kualitasnya itu lebih bagusan yang ini, hasil dari rotinya tuh lebih bagusan yang ini ya. Ini saya beli seharga 13.700. Ini untuk tambah-tambah aja, jadi kemarin tuh udah ada beli di toko deket-deket rumah, jadi ini untuk tambahan aja. Selanjutnya saya beli nih baking paper, isinya itu 5 piece. Jadi ini buat baking, buat alas, buat manggang roti supaya loyangnya itu lebih bersih, dan ini bisa dipakai berulang kali. Jadi biasanya kalau habis saya pakai itu, habis itu saya lap pakai tisu dan bisa dipakai berulang-ulang. Ini kita singkirkan karena sudah ya. Selanjutnya saya beli ini Cholata Dark. Ini ukuran 1 kg. Ini biasa saya pakai buat isian roti atau isian buat bikin fla dari kue sus. Saya pakai ini buat bikin puding coklat juga, saya pakai ini. Banyak ini kegunaannya ya. Oke, saya pilihnya yang dark karena coklatnya ini nggak terlalu manis, jadi rasa coklatnya itu lebih terasa. Apalagi buat kalau bikin kue kering itu enak banget kalau pakai yang dark, dan warnanya juga jadi lebih bagus. Selanjutnya saya beli tepung gandum. Sebenarnya ini bukan tepung gandum. Oh iya, tadi ya Cholata Darknya berapa ya? Cholata Dark. Oh iya, Cholata Darknya ini saya beli seharga 56.000 untuk ukuran 1 kilo. Selanjutnya saya beli tepung gandum hakiki. Ini beratnya setengah kilo. Tepung gandum hakiki harganya 11.500. Jadi sekilonya itu dia 23.000 ya. Ini saya pakai untuk bikin roti. Jadi anak-anak saya itu sudah lama saya biasain makan roti gandum. Saya pakai campurannya tepung ini. Ini sebenarnya bukan tepung gandum, ini adalah tepung kulit ari gandum. Nah, ini contoh ilustrasi penampang dari gandum. Bagian luar kita sebut dengan bran atau kulit ari. Nah, kulit ari ini mengandung serat, vitamin, dan juga mineral. Tepung hakiki terbuat dari kulit ari gandum ini. Kemudian bagian yang tengah kita sebut dengan endosperm atau lapisan tengah. Nah, di dalamnya ini terkandung karbohidrat, protein, dan vitamin.
Tepung terigu yang lazim kita kenal yang berwarna putih terbuat dari bagian endosperm ini. Dan protein dalam tepung terigu kita sebut dengan gluten. Karenanya ada tepung dengan kadar protein rendah, kadar protein sedang, dan juga kadar protein tinggi. Oke, yang ketiga yaitu bagian germ atau bagian inti. Bagian ini mengandung vitamin dan mineral juga. Nah, kalau tepung gandum utuh terbuat dari 3 komponen ini. Jadi teman-teman bisa tahu kan mana yang gizinya lebih baik, apakah tepung dengan warna yang putih atau tepung dengan warna yang coklat. Nah, biasanya kalau bikin roti pakai ini, itu tuh kadar airnya harus banyak karena ini tepung gandumnya ini, tepung kulit ari gandum ini menyerap banyak air. Ini bagus banget ya teman-teman, ini banyak gizinya, banyak seratnya, cocok banget buat yang lagi diet. Ini cocok banget. Nah, ini dia tepung gandum hakiki. Oke, yang selanjutnya yaitu mentega Australia. Ini beratnya setengah kilo. Harganya itu 62.000 1 kilo, ini jadi 31.000. Karena dia setengah kilo, harganya 31.000. Nah, ini adalah mentega yang saya pakai untuk membuat roti. Jadi saya jarang pakai margarin seperti ini, saya pakai mentega ini. Karena menurut saya mentega Australia itu rasanya enak, terus wanginya juga enak banget. Sehingga roti yang dihasilkan itu rasa dan wanginya juga premium. Dan biasanya saya campurin ini sama butter flavored dari Master Chu. Bentar saya ambil ya. Nah, ini dia. Master Chu butter flavored. Ini dikombinasikan sama ini tuh udah enak banget. Terus cairannya pakai susu, udah gitu pakai telur, rotinya enak deh. Dan teman-teman nggak usah khawatir ya, ini saya cek di online, ini tuh mentega Australianya ini sudah ada sertifikat halalnya. Jadi memang ya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu itu untuk menyediakan makanan buat anak-anak, buat keluarga, tidak hanya yang baik tapi juga harus yang halal. Selanjutnya saya beli ini tepung panir. Ini biasanya saya pakai buat bikin risol, buat bikin donat yang isiannya gurih. Biasanya saya pakai ini. Ini saya beli setengah kilogram dengan harga 10.000. Banyak ya, ini ada di mana-mana biasanya. Kemudian saya beli mentega, ini Blue Band yang kiloan. Saya beli yang kiloan, ini 1 kilo. Ini harganya 37.000 1 kilonya. Ini biasa saya pakai untuk bikin kue sus atau bikin bolu, biasanya saya pakai ini. Dan yang terakhir ini tepung terigu kunci biru. Ini tepung terigu kunci biru ya, KB, kunci biru. Bukan keluarga berencana. Ini kunci biru. Ini saya beli yang kiloan. Ini biasanya saya pakai bisa buat bikin kue bolu ataupun bikin kue kering. Niatnya sih tadi mau bikin kue kering tapi butternya ternyata habis, jadi kita cari di tempat lain butternya. Oke, itu aja. Dan kalau untuk ragi, bentar ya. Nah, kalau ragi biasanya saya pakai ini ragi, dan ini udah lama raginya, tapi karena naroknya benar. Naroknya tuh memang kalau ragi itu harus kedap udara ya. Oke. Ini saya biasa beli ragi itu yang ukuran 500 gram seperti ini karena
Saya sering banget bikin roti. Ini saya pakai Mauripan, dia udah ada sudah ada logo halalnya. Seperti ini. Dan ini kadang-kadang raginya itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Ini raginya ini bisa bertahan sampai 1 tahun dan alhamdulillah masih bagus. Yang penting dia nggak lewat masa expired. Ini masih 2024 expirednya. Nggak lewat masa expired dan juga naruhnya itu yang bener. Naruhnya itu dia tuh bener-bener kedap udara, sudah ditutup kayak gini. Biasanya saya taruh di plastik gini kan, terus saya ikat, habis itu saya taruh lagi di toples. Biasanya seperti itu, nggak saya taruh kulkas sih, saya taruh di lemari biasa aja. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Makasih nih udah nonton video unboxing bahan-bahan kue yang tadi saya udah beli. Ya, kira-kira bahan-bahan kue yang saya beli setiap bulannya atau seenggak-enggaknya sebulan setengah seperti ini ya. Tergantung jadwal bikin rotinya ya. Saya tuh rajin bikin roti, bikin bebikinan buat anak-anak karena anak-anak saya banyak dan mereka tuh suka roti. Jadi saya belajar gimana caranya bikin roti, biar saya tahu apa yang mereka makan dan saya juga bisa mengontrol gizi mereka. Jadi jajan di luarnya bisa dikurangin, otomatis bisa menghemat uang bulanan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.